Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Pendengar, kembali lagi di Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Dan kali ini saya Aksan Prawira akan mengajak Anda menyimak perbincangan menarik, yaitu mengenai pengiring pengantin. Pendengar, pernikahan merupakan salah satu momen istimewa terutama bagi para calon pengantin. Kehadiran orang-orang terdekat seperti misalnya orang tua, keluarga, dan sahabat tentu sangat berarti untuk memeriahkan acara tersebut. Dan tidak hanya memeriahkan acara saja, calon pengantin juga membutuhkan pendamping agar acara mereka dapat berjalan lancar. Nah, bicara tentang pendamping calon pengantin ini, di Tiongkok ada satu fenomena yang menarik, yakni pengiring pengantin yang profesional. Nah, bagaimana pekerjaan pengiring pengantin yang profesional ini? Kita sapa dulu sahabat dan rekan saya Manining yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Halo Manining, apa kabar? Halo Pak Aksan, halo para pendengar di Indonesia. Kabar saya baik-baik saja. Semoga semua teman di Indonesia sehat-sehat juga ya. Iya. Nah, Manining, kali ini kita akan berbicara tentang pengiring pengantin. Iya. Nah, seperti apa sebenarnya pengiring pengantin yang profesional di Tiongkok ini, Manining? Sebenarnya ini adalah satu profesi atau pekerjaan yang baru, ya, karir yang baru muncul di Tiongkok ini. Tidak lama ya, ini sejarahnya tidak lama. Apakah di Indonesia juga ada yang misalnya seorang gadis, dia bekerja di bidang ini, khusus menjadi pengiring pengantin perempuan untuk orang lain yang tidak kenal atau gimana ya? Apakah di Indonesia juga ada? Sebenarnya ada ya. Ada juga cuma ya? belum populer, Manining. Ya, jadi kalau di Tiongkok ini adalah yang pertama kali saya dengar ada pekerjaan ini, pengiring pengantin perempuan yang profesional. Sekarang ini tidak hanya perempuan saja, yang lelaki juga ada, tetapi 100 banding 1, 100 perempuan banding 1 lelaki. Jadi perempuan lebih banyak. Nah, sebenarnya kalau pernikahan di Tiongkok ini ya, kami harus memperkenalkan dulu pernikahannya di Tiongkok ini. Kalau yang biasa itu, sekarang kan juga ada banyak acara yang unik ya, yang kreatif. Tetapi kalau yang biasa itu, pengantin perempuan sama pengantin lelaki itu mereka harus mengadakan satu acara dulu ya, dengan dinyaksikan bersama oleh orang tuanya, temannya, atau rekannya semua yang kenalannya itu. Jadi mereka harus ada seorang MC yang membantu mereka, biarkan mereka mengikuti satu proses yang sudah tertentu. Mereka harus misalnya menyatakan perasaan, menyatakan cinta, dan mereka harus sumpah, dan mereka harus ganti itu cincinnya. Dan ayahnya dari perempuan ini harus antarin putrinya kepada pengantin itu. Jadi maksudnya saya menyerahkan anak saya kepada kamu. Ya, kamu harus memperlakukannya dengan baik ya, itu maksudnya gitu. Jadi mereka harus mengikuti satu acara dan mengundang seorang senior itu, mungkin dari keluarganya atau dari perusahaannya yang pokoknya orang yang senior, untuk menyaksikan dan membaca satu kalimat itu. Maksudnya saya sudah membuktikan kamu berdua sudah menjadi suami istri. Jadi itu ada satu acara yang khusus. Saksinya lah ya. Ya, kemudian sudah selesai, pengantin perempuannya harus ganti gaunnya menjadi, misalnya sebelumnya gaun yang warna putih itu yang kayak barat itu. Sesudah itu acaranya sudah selesai, mereka harus ganti gaunnya menjadi gaun yang warna merah itu, yang lebih tradisional Tiongkok itu, dan makan bersama dengan semua tamu. Misalnya mereka mengundang tamunya 10 meja, satu meja 10 orang, mungkin 10 meja atau 20 meja, 30 meja, jadi orangnya mungkin ratusan orang. Jadi mereka harus ke setiap mejanya, harus menyapa satu persatu ya. Iya, satu persatu dan harus minum. Pengantin lelakinya harus minum. Kalau pengantin perempuannya belum tentu minum, tetapi juga ada yang diajak minum juga ya. Harus minum, dan waktu ke mejanya, misalnya temannya orang yang muda juga, mereka harus ada berbagai macam games ya. Jadi ada banyak gamesnya itu dari teman-teman yang masih muda itu. Itu adalah prosesnya. Makanya mereka sangat membutuhkan seorang pengiring perempuan dan pengiring lelaki itu.
biasanya kalau di Tiongkok kami mengundang seorang teman atau seorang adik, biasanya mereka harus belum menikah sebagai pengiring pengantinnya. Ada juga yang mengundang yang sudah menikah itu, tetapi kebanyakannya, mayoritasnya adalah mengundang yang belum menikah harus. Saya sendiri juga pernah 2 kali ya, sebagai pengiring pengantin, salah satunya untuk teman saya, salah satunya untuk kakak saya. Wah, menarik nih. Pengalamannya seperti apa, Mbak Nining? Pengalamannya saya merasa, wah ini sederhana saja, tetapi sebenarnya itu tidak sederhana. Rumit ya. Rumit sekali, saya harus ingat semua prosesnya. Saya harus lebih tahu prosesnya daripada pengantin perempuan itu. Dia belum tentu tahu semuanya, tetapi saya harus paham semua. Dan kalau saya pegang semua, misalnya tasnya, di tasnya mungkin ada ampau, saya harus keep ampaunya untuk dia, dan saya harus membantu dia keep cincinnya. Kalau cincinnya saya bantu dia pegang, dan juga kalau dia mau ada acaranya, mau minum bersama suaminya, saya harus antarin gelasnya ke dia. Dan kalau saya naik ke panggung, khusus untuk kakak saya itu, saya pakai sepatu tinggi itu, saya hampir terjatuh. Hampir terjatuh. Karena saya merasa panik. Saya merasa panik sekali. Jangan salah. Jadi hampir terjatuh. Tapi untungnya tidak. Jadi waktu saya mendampingi dia untuk menyapa semua orang itu, kalau dia tidak kuat minum, saya harus bantu dia minum juga. Prosesnya rumit sekali. Saya merasa. Dan sejak jam 5 pagi saya sudah bangun, mulai berdandan dan membantu dia berdandan. Dan saya harus ingat semua orang keluarganya, siapa itu. Sebelumnya saya tidak kenal. Saya hanya kenal ibunya, ayahnya, tetapi yang tantenya, bibinya, pamannya saya tidak kenal semua. Tetapi saya harus paham ini yang mana, ini yang siapa. Harus tahu semua. Dan saya tidak punya waktunya untuk sarapan dan makan siang. Kami berdua tidak sempat untuk makan siang. Tidak makan sama sekali itu, Mbak Nining ya? Ya, sampai sorenya semuanya sudah selesai, semua orang sudah pulang, kami baru sempat makan siang. Jadi tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Sebelumnya saya merasa hanya cantik-cantik aja, mendampingi dia, fotoin saja. Sebenarnya bukan. Ya, jadi sekarang ini sudah muncul satu profesi atau pekerjaan yang baru itu, yaitu pengiring pengantin yang profesional. Saya merasa, wah itu bagus sekali. Sekarang jadi pekerjaan ya, Mbak Nining ya? Iya, pekerjaannya. Dan ternyata ada yang mau menggeluti profesi ini ya? Ada juga. Jadi ceritanya adalah seorang gadis, dia namanya marganya Xie ya. Dia dulunya waktu dia di universitas masih belum lulus, dia pernah melihat satu iklannya di sosmed, bilangnya mau mencari seorang pengiring pengantin karena temannya ada yang sudah menikah, ada yang tidak cocok atau gimana ya. Jadi dia terpaksa harus mencari mengundang satu orang yang tidak kenal. Sebelumnya ya tidak pernah, mungkin ada tetapi tidak diketahui umum. Jadi jarang ada. Jadi dia merasa, ini juga bagus ya. Ini kesempatannya untuk cari uangnya 1.000 yuan. Dia merasanya bagus. Dan dia sudah setuju. Tapi Mbak Nining, ngomong-ngomong, kalau pengiring pengantin perempuan ini ada syarat-syarat khusus nggak sih ya? Kalau sebagai seorang pengiring pengantin perempuan itu juga punya syaratnya. Misalnya gadisnya tidak boleh terlalu cantik dan tidak boleh terlalu jelek. Harus sedang saja gitu ya. Oke saja itu. Karena kalau terlalu cantik Kenapa itu akan mencuri perhatiannya pengantin perempuan. Karena pengantin perempuan harus yang paling cantik pada hari itu. Jangan mencuri perhatiannya. Dan kalau terlalu jelek itu, bilangnya itu pengiring pengantinnya itu kurang cantik, itu kurang bagus. Jadi dia harus sedang-sedang oke saja, dan orangnya dia harus teliti. Ya, dia bertanggung jawab. Dan dia bisa berkoordinasi dengan pengantin perempuannya. Dia jangan punya pikiran diri sendiri, kan itu bukan acara kamu kan. Dan sebelumnya pada hari itu dia harus menjadi sekretaris, harus berperan dengan sahabat yang paling dekat itu. Jangan kelihatan orang ya. Pengiringnya sama pengantinnya sama sekali tidak kenal, itu juga tidak bagus. Jadi kamu harus berperan sebagai teman yang bagusnya, dan dia juga harus menjaga keamanannya pengantin perempuan itu. Misalnya dia gaunnya panjang sekali, jangan keinjak itu, harus diangkat, jatuh atau gimana. Harus bantu dia. Jadi sebagai seorang pengantin perempuan juga diajukan banyak permintaan biar dia bisa
sesuai dengan permintaannya, dia baru bisa direkrut. Nah, jadi pada hari itu, yaitu pada tahun 2020 Mei ya, dia pertama kali berperan sebagai seorang pengiring yang profesional. Ini adalah yang pertama kalinya. Dan sesudah itu, dia merasa, wah ini adalah kesempatan yang bagus, dan dia sendiri juga suka. Dia rasanya, wah bisa coba di bidang ini. Karena waktu dia belajar di universitas, jurusannya adalah moneter itu, di bidang ekonomi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Tetapi dia mau mencoba bekerja di bidang ini, dan sesudah dia lulus, dia sampai sekarang ini sudah pernah mengikuti acara pernikahannya orang yang tidak kenal itu sebanyak 50 kali lebih. Wah. Nah, dia pernah mendampingi banyak gadis-gadis, mendampingi mereka melakukan acara pernikahannya. Jadi dia merasa, yang pertama dia merasa bangga juga, ya karena dia juga dihormati, dan keduanya dia merasa juga rasanya puas. Dia juga ada rasanya memperoleh sesuatu, karena dia bisa menjadi temannya. Melalui ini dia juga bisa menjadi temannya pengantin perempuan ini. Bukan semuanya bisa menjadi teman, tapi pasti ada yang menjadi teman. Dan dia juga merasa sebagai karirnya dia juga merasa punya arahnya yang sudah jelas. Dia mau bekerja di bidang ini. Karena mungkin menurut dia pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menyenangkan ya, Menining ya. Tetapi bekerja sebagai seorang pengantin itu juga susah. Orangnya harus pintar kan. Betul. Ya, dia yang pertama harus kuat, dan keduanya harus pintar. Misalnya kalau di Tiongkok ada satu acaranya adalah sebelum ke hotel, sebelum ke restorannya, perempuannya harus tinggal di rumah saja dan dijemput oleh suaminya, suami yang barunya. Jadi suaminya harus ke rumahnya, ketok pintunya, dan jemput dia bersama-sama ke restoran. Itu adalah satu acara. Tetapi waktu suaminya datang, pengiring perempuannya itu bukan hanya satu orang saja, biasanya 3 orang, 5 orang, 7 orang, jadi mungkin 6 orang juga bisa. Jadi beberapa orang pengiring pengantinnya, mereka harus kasih rintangan kecil kepada suaminya, biar suaminya tidak begitu mudah yang menjemput pengantin perempuannya ke restorannya untuk menikah itu. Jadi mereka misalnya kasih berbagai minuman yang aneh kepada pengantin lelaki sama pengiringnya. Misalnya ada lada, airnya lada, ada yang Coca-Cola yang asin sekali. Jadi berbagai macam yang aneh itu. Tetapi sebagai pengiring pengantinnya, dia harus tahu jangan kasih pengantin lelaki itu, suaminya, yang aneh-aneh. Yang kasih kepada dia itu yang agak manis aja lah, manis gula sirup aja lah itu. Jadi jangan kasih lada misalnya atau pedas itu kepada pengantin lelaki itu. Jadi mengganggu pernikahannya, itu tidak bagus. Jadi harus layak. Jadi orangnya harus pintar. Nah, jadi sesudah beberapa kali ya dia bekerja di bidang ini, dia juga lebih profesional, lebih tahu, lebih pintar. Jadi dia sering diundang sebagai pengiring pengantinnya. Nah, kemudian sesudah dia bekerja di bidang ini, dia rasanya dia juga memperoleh banyak. Misalnya selain sudah menjadi temannya pengantin perempuan itu, dia juga misalnya suatu kali dia giginya sakit, dan pengantin perempuannya memperkenalin seorang dokter gigi kepada dia. Jadi dia juga pernah ngobrol curhat ya dengan pengantin perempuan itu, seorang pengantin perempuan itu. Jadi pengantin perempuan itu meskipun tidak kenal dia ya sebelumnya, tetapi dia mau curhat kepada orang ini, dan dia sangat percaya kepada orang ini. Jadi dia ngobrol banyak dengan dia. Dan juga suatu kali misalnya dia mendampingi seorang pengantin perempuan, dan pengantin perempuan itu sangat sibuk ya sebelumnya. Dia harus mengaturkan semuanya. Mungkin lelakinya dia lebih malas, dan gadisnya harus mengaturkan semuanya. Jadi dia sibuk semua. Tetapi sampai malam sebelum pernikahannya, dia baru teringat, wah saya lupa mempersiapkan kata-kata sambutan saya sendiri. Ya gimana ya, itu hal yang sangat penting kan. Ya saya ngomong apa ya, saya ngomong apa bisa lebih bagus ya, lebih layak ya, lebih mengharukan orang itu. Jadi gimana ya, dia merasa sangat panik. Jadi gadis ini dia juga membantu mengurus semuanya. Dia dengar ceritanya dan kasih tahu usulannya kepada dia, sarannya kepada dia,
ngomongnya kata-katanya bagaimana begitu lebih bagus. Jadi mereka diskusi sampai pernikahannya bisa lebih sempurna lagi. Nah, jadi saya merasa ini juga sangat bagus dan dia menyadari ini adalah satu kesempatan, peluang pasar. Nah, kalau pekerjaannya pengiring pengantin itu juga adalah satu profesi yang baru muncul karena ada kebutuhan di pasar ini. Ada banyak gadis, mereka mau mengundang pengiringnya, ada beberapa orang, mungkin 5 orang, 6 orang, tetapi harus ada 1 orang pemimpinnya yang lebih profesional. Yang lain mungkin temannya, ada adiknya. Tetapi salah satunya harus lebih profesional yang membantu mereka paham semua prosesnya. Jadi semakin banyak orang mau mengundang seorang pengiring yang profesional, jadi dia menyadari, ini adalah satu peluang bisnis yang sangat bagus bagi dia. Makanya dia memutuskan untuk mendirikan satu perusahaan. Nah, sekarang ini dia sudah punya perusahaan sendiri. Dia bekerja sama dengan beberapa teman yang juga tertarik ya dengan bidang ini. Jadi mereka mendirikan satu perusahaan yang hanya untuk sewa pengiringnya. Pengiring perempuan, pengiring lelaki itu kedua-duanya ada. Nah, sekarang ini karena dia dulu kan belajar moneter. Jadi mungkin untuk mengurus sesuatu bisnis dia masih punya konsepnya gimana. Tetapi kalau berperan sebagai seorang bos, dia belum tentu tahu. Karena di bidang ini adalah bidang yang baru, emerging market ini. Jadi sebelumnya tidak ada yang contoh yang bisa dipelajari itu, bisa dipinjam pengalamannya. Jadi dia harus belajar sendiri, cari caranya untuk sebagai seorang bos di bidang sewa pengiring pengantin perempuan ini. Jadi dia juga belajar banyak. Misalnya bagaimana menjamin employee-nya, jadi pekerjanya menjamin keamanan mereka. Karena kalau bisnisnya menjadi lebih besar, dia mengirimkan petugasnya sebagai pengiringnya. Mungkin kalau kena tipu gimana? Kalau misalnya di acara pernikahannya ada insiden atau kecelakaan gimana? Misalnya karena banyak yang harus dijemput mobil dari rumahnya. Mobilnya ada misalnya belasan mobil satu iringan. Jadi mungkin kalau ada kecelakaan lalu lintas gimana? Yang pertama dan keduanya kalau di tempatnya pernikahan itu kalau misalnya panggungnya rusak gimana? Jadi mungkin ada kemungkinannya kecelakaan juga ya, atau kena tipu ya juga mungkin. Jadi bagaimana menjamin keamanan pekerjanya? Dia juga sudah menyusun satu peraturan. Kalau kontraknya dengan sepasang suami istri yang baru itu, di kontraknya harus tertulis. Selain mereka harus kasih lihat KTP-nya, itu adalah yang wajib. Kemudian mereka juga harus misalnya beli asuransi untuk pekerjaannya, untuk pengiringnya, untuk pengiringnya itu harus dibukanya navigasinya GPS. Biar perusahaannya tahu pengiringnya di mana, sekarang lokasinya di mana. Jadi biar menjamin keamanan keselamatan karyawannya itu. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Iya, pendengar, adat istiadat dalam pernikahan memang menyuguhkan sesuatu yang penuh makna sehingga melibatkan banyak ritual yang harus dilakukan ketika seseorang hendak melakukan prosesi pernikahan. Ritual yang akan diterapkan pun juga tidak bisa sembarangan. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini, kita rehat sejenak. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Bersama saya Aksan Prawira dan Manining, kami masih berbincang tentang profesi pengiring pengantin. Nah, Manining, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai profesi pengiring pengantin yang sedang tren di Tiongkok ini. Tapi tantangannya ya Manining ya, mungkin tidak hanya harus tahu adat istiadat, tapi juga harus bisa memberikan layanan yang profesional ya. Ya, bagaimana menyediakan layanan yang lebih profesional. Misalnya di Tiongkok ini, budayanya berbagai macamnya di berbagai daerah, karena luas sekali ya. Budayanya di selatan, timur, barat, itu semuanya beda-beda. Dan etnisnya juga banyak ya Manining ya. Iya. Budayanya juga beda. Ya, misalnya di Beijing pernikahannya harus pada siang hari. Tetapi kalau di tetangga Beijing adalah kota Tianjin, mereka menikahnya pada malam. Itu beda, tradisinya beda. Dan juga misalnya ada banyak pertanyaan yang lebih detail. Misalnya kalau di Tiongkok ya pernikahannya ada satu fungsi lagi, yaitu misalnya saya
menikah dengan suami saya. Dulu sebelumnya saya memanggil mertua saya sebagai bibi atau tante, paman, ya seperti ini ya. Tetapi sesudah menikah saya harus memanggilnya bapak, ibu, papa, mama, seperti ini ya. Jadi kapan kita mengubah panggilannya terhadap orang tua kami atau nenek atau kakak kami itu adalah pada acara pernikahan ini. Ada satu acaranya adalah kami kasih minum teh yang hangat kepada orang tua. Dan orang tua terima teh itu dan minum. Sesudah minum itu mereka kasih satu ambal kepada kami. Oh begitu ya. Artinya apa ini, Manining, pemberian angpau ini? Itu maksudnya saya sudah terima kamu sebagai istri anak saya. Sebagai anak saya. Jadi sesudah itu kami memanggil mertuanya sebagai papa atau mama. Itu adalah satu prosesnya. Dan kalau di tempat atau kota-kota yang berbeda, itu mungkin tradisinya juga beda. Misalnya ada orang tua dari perempuan dan orang tuanya dari lelaki, itu mereka kedua-duanya dari luar provinsi, misalnya ke kota Beijing. Kami mengubah panggilannya siapa dulu, dari lelaki dulu, apa dari perempuan dulu. Siapa yang lebih depan, siapa yang lebih dulu. Beda-beda ya Manining ya? Beda. Siapa yang dulu itu ya? Iya, itu peraturan di tempat yang berbeda juga berbeda. Dan kalau ada nenek atau kakek, siapa dulu? Orang tua lebih duluan atau kakek nenek lebih duluan? Itu juga kita harus tahu. Kalau kurang teliti, mungkin misalnya perempuan sama lelaki itu mereka dari provinsi yang berbeda. Jadi peraturannya berbeda juga, tradisinya berbeda juga. Jadi rasanya tersinggung gimana? Nah itu gimana itu Manining? Jadi saya juga tidak tahu. Ini pertanyaan yang lebih kecil, detail, tetapi rumit ya. Iya betul. Harus diurusin, ditangani dengan baik-baik. Ya, jadi ini adalah tugas pengiring di sini ya Manining ya. Pengiring yang profesional itu dia harus tahu. Ya, jadi perusahaan ini dari Mbak Xie ini, mereka juga menyusun satu buku panduan ini di bidang ini. Jadi menulis misalnya di provinsi ini gimana, di provinsi itu tradisinya gimana. Jadi mereka sudah punya satu buku untuk adat istiadat pernikahan ya. Ya, jadi saya merasa ini bagus juga. Jadi menjadi seorang pengiring juga harus profesional, juga harus punya pengetahuannya banyak. Baru bisa menjadi seorang pengiring yang bagus. Nah, jadi memang saya juga sampai sekarang ini saya juga mengakui, pengiringnya sebagai sebuah karir yang baru atau profesi yang baru itu memang sangat dibutuhkan di pasarnya. Ya, memang sangat bagus. Nah, sekarang ini ya, kalau kami melihat berusahanya sejak didirikan hanya setengah tahun saja, tetapi sekarang ini karyawannya sudah melebihi bukan karyawan yang full time di sana ya. Oh, freelance mungkin ya Manining. Ya, part time mungkin ya. Ada mereka yang terdaftar ya sudah melebihi 50.000 orang. Wah. Di perusahaannya. Hebat sekali ya. Iya. Jadi maksudnya banyak gadis sekarang mau bekerja di bidang ini. Dan mereka optimis terhadap masa depan profesi ini. Jadi mereka mau ikut. Jadi saya merasa sekarang ini pikirannya orang muda ya di Tiongkok memang sangat kreatif. Iya. Dan mungkin nggak hanya di bidang ini ya Manining ya. Bahkan di bidang-bidang yang lain juga ya. Iya, di berbagai bidang bisa ada yang lebih unggul. Bisa ada yang orang yang hebat. Bukan semua orang kalau sebagai pengiring bisa bekerja bagus-bagus, tapi pasti ada yang bagus. Pasti ada yang bisa. Iya. Tapi yang banyak pengiring perempuan atau yang laki-laki ya Manining ya di Beijing? Kebanyakan perempuan ya? Yang banyak yang perempuan. Iya, 100 banding 1. 100 perempuan banding 1 lelaki. Jadi lelakinya lebih sedikit lah. Oh iya. Tapi lelaki juga pakai pendamping ya Manining ya, kebanyakan ya? Iya, harus ada. Biasanya mereka memanggil seorang temannya, teman sekolah yang belum menikah. Atau saudaranya begitu ya. Buat minum harus. Tapi Manining, perusahaan yang seperti ini banyak juga sekarang, sudah banyak di Beijing ya Manining ya? Tidak. Oh belum banyak ya? Tidak banyak. Ya, ini adalah yang kreatif ya. Jadi masih belum banyak ya. Tetapi saya merasa masa depannya optimis juga. Masa depannya bagus juga. Jadi
bisa berkembang dengan lebih baik, pasti akan lebih banyak lagi. Dan memang ini satu profesi yang bisa dikatakan cukup unik ya Mbak Nining ya, karena pengiring ini harus tahu benar-benar prosesinya seperti apa dan memang mengerti adat istiadatnya ya Mbak Nining ya. Kalau tidak mengerti repot juga ini ya. Ya, karena acara pernikahan di Tiongkok ini memang rumit sekali. Iya. Kalau mau setiap bidangnya harus teliti, itu sangat rumit sekali. Rumit ya. Saya pernah mengikuti satu acara pernikahan di Indonesia. Saya merasa sudah selesai. Oh, selesai. Ya, saya rasanya itu sederhana saja. Mungkin hanya itu yang sederhana. Mungkin kalau di daerah yang lain ada yang lebih rumit juga. Kalau mungkin ada bagi pasangan yang lain, ada yang lebih suka yang lebih tradisional juga lebih rumit. Tetapi kebetulan yang saya mengikuti itu ada yang lebih sederhana, sangat pendek saja, sudah selesai. Saya merasa, kalau dibandingkan di Tiongkok ini lebih sederhana. Beda jauh ya. Ya, lebih beda. Tetapi kalau di Tiongkok memang kami sangat membutuhkan seorang pengiring yang profesional yang tahu semua peraturannya. Iya. Itu jangan kalau orang tuanya yang lebih lebih mementingkan ritual. Tetapi orang yang muda sekarang ini kebanyakannya tidak tahu ritual, tidak tahu kebiasaannya gimana. Jadi kalau waktu kami mau mengadakan satu acara pernikahan, kami orang muda tidak tahu ini, tidak tahu itu, tetapi orang tuanya, khususnya nenek kakeknya, mereka rasa kok tidak ada ini, kok begini, kok begitu. Jadi mereka merasanya tersinggung. Itu tidak bagus. Jadi kami harus tahu semuanya. Jadi harus mengerti sampai sedetil mungkin ya Mbak Nining ya, supaya berjalan dengan baik. Iya, misalnya di satu meja, di mejanya kan misalnya di dalam acara pernikahannya ada misal 10 meja, ada 15 meja, ada 12 meja di satu hall yang besar sekali, dan meja yang paling tebal itu adalah meja yang paling utama itu. Siapa yang bisa duduk di sana? Jadi orang yang paling senior di keluarganya dan bosnya dari perusahaannya itu, atau temannya yang paling baik di meja yang di samping. Tidak boleh di meja utama. Jadi bagaimana peraturannya? Siapa duduk di tempat duduk yang mana, di kursi yang mana, itu juga ada peraturannya. Ada aturannya ya Mbak Nining ya? Ada. Jadi harus tahu sekali siapa ini. Di keluarganya lelaki itu, apakah ada yang lebih senior lagi? Jangan ketinggalan, jangan dilupa itu. Jadi harus. Makanya itu harus tahu semuanya. Jadi kalau di Tiongkok ya, waktu kita misalnya menonton sinetron atau dramanya, kami melihat itu ada komennya juga sangat lucu. Misalnya itu adalah satu drama, ceritanya adalah cerita cinta. Siapa misalnya seorang teman atau seorang sanak keluarganya yang sangat mendukung pacarannya, sangat kasih kesempatan kepada pacarannya, sangat membantu ya. Jadi ada komennya bilang dia bisa diajak duduk di meja utama. Itu adalah komennya. Komennya bilang, paman ini bisa diajak duduk di meja utama. Kemudian kalau dia berbuat sesuatu untuk menimbulkan salah paham pacaran itu, komennya adalah dia tidak boleh duduk di meja utama. Jadi maksudnya di acara pernikahan itu peraturannya sangat ketat. Jadi harus tahu di meja yang paling utama siapa yang bisa duduk di sana, dan siapa di sampingnya, siapa duduk di sampingnya siapa. Itu juga harus berpikir dengan teliti. Jadi saya merasa ini adalah profesi yang sangat dibutuhkan. Ya, pendengar, pernikahan yang diharapkan terjadi satu kali seumur hidup tentu mengandung makna yang amat penting dalam kehidupan seseorang. Tidak heran jika persiapan yang dilakukan harus sedetail mungkin, mulai dari dekorasi, pakaian, dan para pendamping pengantin harus mengerti benar tata cara urutan dari prosesi pernikahan ini. Dan tentu profesi ini menjadi satu tren yang menarik ke depan, karena tidak semua orang bisa menjadi pengiring pengantin yang baik. Nah, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Orbit. Semoga informasi yang kami sajikan dalam perbincangan ini dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhirnya, saya Aksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.